Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah beserta para jamaah, para donatur-donaturnya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi, al-mudillu liman yasha'u bi'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-60, ke hadis yang ke-12. Ada di halaman 62, riwayat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, masih membahas bab sabar. Ya. Bahwasannya di sini dijelaskan suatu ketika ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i. Ya, Rasulullah bercerita tentang seorang nabi di antara para nabi yang lain, shalawatullahi wassalamuhu alaihim, yang mudah-mudahan ya senantiasa tercurah salawat beserta salam untuknya. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahud dam an wajhihi. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengusap darah dari wajahnya, ya, disebabkan karena lemparan daripada orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ini peristiwa ketika Rasulullah berada di Taif. Kalau Rasulullah itu pergi hijrah ke Madinah, itu Rasulullah disambut. Rasulullah disambut tuh, pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, Rasulullah disambut dengan sambutan tuh, Tola al-badru alaina. Itu sambutan warga Madinah untuk menyambut datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ungkapan bacaan Tola al-badru alaina itu ungkapan ketika rasa bahagia untuk menyambut datangnya Rasulullah di Madinah. Dan kita jangan terjebak dengan lirik-lirik Arab. Jangan mentang-mentang lagu Arab kita kira sholawat. Itu bukan sholat tuh, kayak Magadir tuh. Itu bukan sholawat itu. Jangan sampai di masjid ibu-ibu sholawatannya Magadir. Jangan. Itu bukan sholawat. Itu lagu dangdut, Pak, cuma bahasanya bahasa Arab. Ya, apalagi tuh kayak lagu Salam Mim Ba'id itu yang kilmahu walau jabal khatir. Itu tuh bukan sholawat itu. Itu lagu dangdut versinya versi Arab. Jadi jangan terjebak. Nah, Tola al-badru alaina itu ungkapan untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesantren, Pak, dikunjungin sama dulu calon gubernur. Calon gubernurnya non muslim. Pakai peci, pakai serban, disambut Tola al-badru alaina. Santri cium tangan semua. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh begitu, Pak. Kemuliaan kita itu tidak ada bandingannya dengan orang-orang kafir dalam konteks agama kita. Nah, jadi Tola al-badru alaina itu makanya disambut tuh sama, itu digunakan untuk nyambut ustadz, untuk nyambut kiai itu. Kalau dulu Nabi berdakwah tuh dilemparin batu, Pak. Dilemparin batu. Ustadz sekarang datang ceramah diarak kayak pengantin sunat kan, ya, pakai marawis. Itu saking semangatnya ngarak pakai marawis, karena sendal ustadznya pakai injek, Pak. Ya, saking ketinggian. Maka Nabi tuh berdakwah itu cukup luar biasa lelahnya, Pak. Ya. Maka ketika beberapa minggu lalu saya ceramah di Lampung, itu hati sih ngedumel, Pak. Dari bandara ke tempat tujuan tuh masih 7 jam. Kalau di Maps 2 jam, ternyata faktanya 7 jam. Tuh di hati mah ada, ya Allah, tahu jauh begini, gua gak pengen dah begini, mana jauh banget lagi. Ya cuma kalau dibayangkan dengan perjuangan Nabi, tidak ada apa-apanya, kan? Tidak ada apa-apanya tuh. Nah, maka
Thala'al badru alaina, menyambut Rasul ketika di Madinah. Berbeda dengan di Taif. Ini doa yang Nabi baca nih. Ketika Nabi hijrah ke Taif, orang-orang Arab itu sudah menghasut warga Taif untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Dilempari batu sampai berdarah dahi beliau. Apa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka enggak tahu. Datanglah tawaran malaikat Jibril untuk melemparkan gunung kepada warga Taif. Apa kata Nabi? Inni lam ub'ats la'anan, aku diutus bukan untuk melaknat manusia. Inni lam ub'ats la'anan, aku diutus bukan untuk mencaci maki untuk manusia. Tidak. Berbeda nanti pada kasusnya Nabi Adam. Maka setiap nabi itu pasti punya ujian. Nabi Adam punya ujian dari siapa? Dari anaknya, Pak. Ketika Qabil itu kan membunuh Habil, Pak. Qabil itu lahirnya barengan sama Iklimah, kembarannya Iklimah. Qabil lahirnya bareng sama Iklimah, Habil lahirnya bareng Labuda. Dua nih. Qabil pasangannya perempuan tuh siapa? Iklimah, cantik tuh teman lahirnya kembarannya. Habil kembarannya Labuda, enggak cakep enggak. Dalam hukum pada saat itu karena belum ada orang, bagaimana caranya? Yang Qabil ini menikahi kembarannya Habil, Habil menikahi kembarannya Qabil. Cuma enggak mau, Qabil itu enggak mau. Kenapa? Katanya karena Labuda tuh jelek. Disitulah tragedi terjadi pertama kali pembunuhan. Kenapa? Gara-gara urusan percintaan. Allah utus yang disebut dengan burung gagak. Ketika membunuh Habil, dibunuh oleh Qabil, Allah utus burung gagak untuk mengajari bagaimana ketika Qabil bingung kemana ini jenazahnya adik saya Habil, harus saya apakan. Allah utus burung gagak yang saling bertengkar, yang kemudian yang menang itu dia gali-gali tanah dan dikuburkan. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu kok yang Allah utus burung gagak, nggak burung merpati, ya nggak burung raja wali, nggak burung elang, nggak singa. Kenapa yang diutus itu burung gagak? Setelah diteliti dalam Al-Quran, kenapa yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia ini burung gagak? Ternyata beberapa penelitian, beberapa jurnal menunjukkan bahwa burung gagak punya kecerdasan dibanding burung-burung yang lain. Jadi kalau itu burung gagak pernah tersakiti oleh orang, Pak, dia itu akan ingat siapapun yang telah menyakiti dia tuh. Jadi kalau burung gagak itu, kalau ada satu kawannya yang tingkahnya aneh, itu dijauhin. Kenapa? Supaya tidak ketularan aneh itu. Itulah makanya agama ngajarin kalau kita punya teman bermaksiat, kalau kita tidak bisa mencegah diri kita, ya sudah, hindarkan dari perbuatan maksiat itu. Ini kan lagi ramai, Pak, kasus siapa tuh? Si Lesti Pedangdut diramal oleh siapa namanya? Oleh peramal itu. Oleh peramal. Mana saya diminta oleh SCTV beberapa kali, salah satunya untuk mengomentari di SCTV itu terkait tentang ya ramalan itu, bagaimana hukum ramalan. Ya cuma namanya di TV, Pak. Ya kita kirim video 5 menit, 2 menit, yang tampil cuma 20 detik. Jadi kepotong semuanya tuh. Itu ramalan-ramalan itu tidak dibenarkan dalam agama. Berbicara ramalan, kata Allah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui apapun yang di langit, yang di bumi, yang akan datang atau perkara yang gaib melainkan Allah. Man atakahinan aw arafan, siapa orang yang mendatangi kahin, tukang dukun, Pak, aw arafan atau peramal, maka apa konsekuensinya? Maka orang ini faqad kafara bima unzila ala sayyidina Muhammad, maka dia telah kafir atas apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Artinya dia kufur. Atau dalam riwayat lain, siapa yang mendatangi peramal, ya kita percaya sama kata-kata dukun, kita membenarkan perkataan dukun itu, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailan, enggak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ya. Itu ada kaitannya nanti dengan pawang hujan. Nah, Nabi aja sekelas Nabi itu enggak minta hujan berhenti, Pak. Ya. Pawang hujan, biasanya orang pengen hajatan, bahasa apa? Yuk kita datang ke pawang hujan, kita nyarang dulu dah, biar kalau kita nikahan ini tuh ada hajatan enggak hujan. Terus pawang hujan, jangankan buat nahan hujan, Pak, nahan kencingnya aja dia nggak bisa. Nahan buat buang airnya aja dia nggak bisa. Gimana dia mau menahan hujan itu? Kalau berdoa supaya selamat tidak terjadi hujan, berdoa dalam konteks ya Allah mudah-mudahan jangan hujan dulu nih, kita mau pulang, itu sah-sah saja. Tapi kalau jadi pawang hujan, itu kan indikasinya yang disebut dengan pawang hujan itu, ya namanya pawang hujan itu kan berarti sudah bisa mengendalikan hujan itu.
Itu luar biasa. Nabi Pak, Nabi ketika terjadi hujan itu Nabi doanya bagus sekali. Jadi ketika Nabi sedang khutbah Pak, ini akhlaknya Nabi. Karena hadis ini bicara akhlak Nabi. Nabi ketika hujan, ketika musim kemarau lagi khutbah Nabi, ada orang Madinah. Ya, ada dari suku lain yang mengatakan, "Ya Rasulullah, tempat kami panas, tanaman mati, hewan-hewan semua mati. Tolong berdoa ya Rasulullah supaya turun hujan." Nabi berdoa. Nabi berdoa supaya turun hujan. Seminggu kemudian orang itu ketika Nabi khutbah protes lagi. "Ya Rasulullah, tolong berdoa supaya hujannya berhenti. Banjir di mana-mana, semuanya juga pada mati, hancur lenyap karena banjir." Akhirnya Nabi pun berdoa. Tapi doanya Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di tempat lain aja, jangan di sini. Jadi Nabi itu berdoa supaya hujannya di tempat lain aja. Di mana hujan di tempat lain? Yang dekat-dekat pantai, yang di situ tidak ada penduduk. Kata ulama, inilah akhlaknya Nabi. Nabi nggak minta, "Ya Allah, berhentiin aja nih hujan." Enggak, Nabi nggak bilang gitu. "Ya Allah, tolong turunkan hujan di tempat sana aja, jangan di sini." Itu akhlaknya Nabi, nggak minta berhenti. Nggak minta berhenti. Maka disitulah kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, maka yang pertama tuh kesabaran para nabi dalam menghadapi rintangan saat menyampaikan dakwah kepada manusia. Yang kedua, di antara akhlak para nabi menghadapi orang bodoh dengan sikap memaafkan lapang dada. Jadi kalau bicara kita nih sering tersakiti, disakiti sama manusia, Nabi pun ngalamin itu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Surah Al-Hijr ayat-ayat terakhir. Kami tahu ya Rasulullah, ya Muhammad, sempit dadamu, sesak dadamu, engkau dicaci maki, engkau dihina. Aku tahu apa yang terjadi pada dirimu. Tapi apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ucapkan subhanallah wa bihamdih, dan ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kok menyikapi caci maki hinaan itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin? Karena di situ ada nilai-nilai kebaikan. Di situ ada nilai-nilai pahala yang ingin Allah berikan. Wa kum minas sajidin, dan tetaplah bersujud kepada Allah. Karena itu sebagai solusi, sebagai penenang. Jadi kalau kita merasa sakit hati, kecewa, dihina, disakiti, itu pun terjadi pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Sempit dadamu, sesak dadamu atas hinaan daripada orang-orang kafir. Sampai Nabi dilempari batu. Tapi itulah doa Nabi, ya Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Karena biasanya ada juga orang yang menyakiti kita, itu bukan karena sengaja. Bisa jadi karena memang dia tidak sadar atau tidak tahu ternyata perbuatannya itu menyakiti. Ya, sebab ada yang bercanda, niatnya teman kita bercanda, tapi karena candaannya menurut kita nggak enak, akhirnya kita tersakiti. Ya, kemudian yang ketiga nih, anjuran untuk tidak meladeni tindakan orang-orang yang bodoh dengan sikap yang serupa tuh. Jadi memang kata ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 karakter manusia. Yang pertama, ada orang yang dia tahu, tapi dia enggak sadar kalau dirinya tuh tahu. Ada orang yang mengerti, tapi dia enggak sadar kalau dirinya tuh orang yang ngerti. Ya bahasa gamblangnya, ada orang berilmu, tapi dia enggak sadar kalau dia ini orang yang berilmu. Ini orang yang kayak begini kata ulama, ingatkan dia. Orang berilmu, orang ngerti, tapi enggak sadar kalau dia tuh orang ngerti. Maka orang kayak gini ingatkan, jangan begitu, ente kan orang yang ngerti, janganlah. Itu ingatkan yang begitu. Mengerti tapi enggak sadar kalau dirinya mengerti, ingatkan yang begitu. Ada yang kedua, orang yang dia ini orang bodoh, orang yang tidak tahu, dan dia sadar kalau dia ini emang orang bodoh. Dia sadar kalau dia ini orang yang enggak tahu. Orang yang kayak begini ajarin, tuntun ke jalan yang benar. Dia tahu tapi dia sadar kalau dirinya emang nggak tahu. Dia nggak tahu dan sadar dirinya nggak tahu. Kayak orang tua kita dulu kan begitu ngajarnya. Lu biar belajar ngaji ke rumah ustadz, ke pesantren. Jangan kayak gua mau orang geblek. Kan kakek nenek kita suka ngomong gitu. Jangan kayak gua mau orang nggak ngerti, gua mau orang geblek. Biar kalau gua mati nanti ada yang ngajiin. Tuh gitu. Jadi dia sadar bahwa dirinya nggak tahu. Dia orang nggak tahu dan sadar dirinya nggak tahu. Yang kayak gini ajarin ke jalan yang baik, ajarin ke jalan yang benar. Nah, yang ketiga, ada orang yang dia tahu, dia mengerti, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Ini orang-orang alim dan dia tahu bahwa dirinya itu alim.
Ya ini orang mengerti dan dia sadar kalau dia orang mengerti. Orang yang kayak begini ikutin. Nah yang keempat yang celaka, ada orang yang dia nggak tahu. Dan dia nggak sadar kalau dia nih nggak tahu. Yang ada so tahu. Maka orang yang kayak begini tinggalin. Percuma ngasih nasihat juga. Kadang ada Pak yang nanya begitu. Dia nanya, dia nggak tahu, kita kasih tahu lebih tahuan dia. Ini yang kayak begini kata Allah, yang begini jangan ladenin, tinggalin aja udah tinggalin. Ya. Dan maka ini berbicara masalah akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam riwayat ada Nabi lagi berjalan sama beberapa sahabat. Nah, dua orang sahabat ini bapaknya kafir. Ketika melintasi kuburan, melewati kuburan, Abu Bakar berdoa, ya Allah, laknat nih orang kafir ini, fulan bin fulan, karena dia mati dalam keadaan kafir. Anaknya dengar Abu Bakar doa begitu. Kan biar kata kafir kan tetap bapaknya Pak. Ya bahasa gamblangnya segeblek-gebleknya sebadung-badungnya bapak, ya tetap bapak gua belain kan bahasanya gitu. Dia ngadu ke Nabi, ya Rasul, kami kecewa Abu Bakar doa begini-begini. Itu kan biar bagaimanapun melaknat bapak kan. Meskipun bapak saya kafir, tapi dia tuh urusan sosial dia tuh baik. Akhirnya Abu Bakar ditegur oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Lain kali kalau mau mendoakan orang kafir untuk dilaknat, jangan sebut namanya satu persatu. Ya secara umum saja. Kenapa? Karena yang tadi engkau sebutkan, engkau doa supaya dilaknat, itu kan anaknya lagi sama kita. Itu kan anaknya berislam sama kita. Jangan menyakiti, kata Nabi Muhammad. Dari situlah dari situlah umat Islam sudah tidak berani untuk melaknat orang-orang kafir itu secara individual, secara umum ya dilaknat. Nah maka itu bagian daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Sama Pak, urusan menutupi aib itu pun bagian daripada akhlak. Biasa kita kalau ada orang yang hamil di luar nikah, itu sekampung bisa tahu. Kan aneh juga saya. Ada anak hamil di luar nikah, kok sekampung bisa tahu itu gimana cerita. Dan saya biasanya itu dapat gosipnya, dapat tembusan dari ibu-ibu lagi. Ya, itu pinter banget. Saya juga bingung dapat informasinya dari mana. Kalau ada anak, ada orang hamil di luar nikah, itu tutup aja aib-aibnya. Jadi gini, kalau ada ada perempuan hamil di luar nikah. Si A ini hamil di luar nikah. Hamilnya sama siapa? Si A dihamilin sama si B. Dinikahin aja udah, gak usah ramai, gak usah berisik. Dinikahin saja. Baik secara resmi di KUA ataupun secara siri. Secara tidak resmi di KUA. Meskipun nikah siri pun hukumnya tetap sah. Cuma nanti ribet berkaitan dengan administrasi. Kalau ada orang hamil di luar nikah, udah nikahin aja. Ada orang yang hamil di luar nikah, udah jangan berisik, nikahin aja udah, nikahin. Loh nanti binnya bin siapa? Dia bilang. Kalau ketika terjadi pernikahan antara si A dengan si B, karena si B bertanggung jawab kepada si A. Dan ketika usia pernikahan itu sampai 6 bulan, artinya gini, ketika si B menghamili si A, dan si B ini ketika menikah dengan si A sempat merawat kandungan selama 6 bulan. Artinya ketika dari dia mulai nikah, ketika dia nikah dapat 6 bulan lewat, baru dah tuh lahiran. Maka itu binnya bin si B. Boleh bernasab kepada bin yang menikahinya. Kenapa? Karena dia sempat merawat kandungan, menjaga kandungan selama 6 bulan. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, maka gak boleh ke bin bapaknya yang menikahi itu. Lalu bagaimana kalau si A dihamilin sama si B, tapi yang nikahin si C? Si C sempat gak merawat kandungan 6 bulan, sempat, maka binnya ke bin C, meskipun hamilnya gara-gara si B. Ya, jadi kalau ada orang hamil di luar nikah, nikahin aja. Nikahin, gak usah rame, nikahin. Setelah dinikahin, lihat kira-kira jarak pernikahannya sempat tidak merawat kandungan selama 6 bulan tuh. Kalau sempat, maka binnya bin ke yang menikahinya. Bin ke yang menikahinya. Itu ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dalam kitab Tawdihul Adbillah. Itu ulama berpendapat begitu, boleh binnya. Lalu kalau orang hamil di luar nikah, boleh gak disetubuhi nama yang nikahinnya? Boleh. Pernikahannya diulang gak? Enggak diulang, karena pernikahannya sah. Ada pendapat tuh Mama Dedeh bilang, kalau nanti orang itu melahirkan, nanti maka pernikahannya wajib diulang dan tidak boleh disetubuhin. Enggak begitu dalilnya. Boleh disetubuhi. Dia bilang kan ada ayatnya, tidak boleh menimpahkan cairan air mani
ya yang sudah ditanam kemudian pada air mani orang lain. Itu hadis, itu ayat tentang masa iddah. Kalau ini kan bukan masa iddah, ayat perempuan hamil di luar nikah. Ketika terjadi pernikahan, dinikahi, maka boleh dicampuri. Ketika melahirkan, nikahnya nggak usah diulang. Kenapa? Karena pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Lalu nanti urusan nikahnya bagaimana? Kan yang ribet urusan nikah. Kalau anak misalnya Pak, ada anak hamil di luar nikah, nggak sempat merawat kandungan 6 bulan, itu kan otomatis binnya jatuh ke ibunya. Lalu bagaimana nanti kalau di KUA atau pernikahan, masa kita sebut nama bin ibunya? Maka nanti masyarakat akan ramai, kok binnya nggak disebut? Atau kok binnya ke bin ibunya? Itu bagaimana nanti? Itu nanti akan muncul kegaduhan di masyarakat. Itu saking Islam mengajarkan akhlak supaya kita menutupi aib Pak. Saking Islam menutupi aib-aib manusia, maka kalau ada orang yang menikah, kemudian dia ini binnya bin ibunya, lalu saat pernikahan bagaimana? Boleh dinasabkan kepada bapaknya meskipun pada hakikatnya dia tidak bernasab. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan mudarat. Sebab kalau dinasabkan kepada ibunya saat nikah disebut, satu, kegaduhan di masyarakat. Yang kedua, keturunannya nanti akan ramai. Engkau kan anak hasil zina ini itu akan merusak tatanan dalam bermasyarakat. Yang sebetulnya ijab kabul Pak. Pernikahan itu ijab kabul. Sebetulnya kan nggak perlu salaman begini, nggak perlu begini. Di Indonesia aja salaman ini ijab kabul begini nih. Saya nikahkan engkau dengan putri saya begini. Itu ijab kabul itu sebetulnya nggak perlu salaman. Nggak perlu salaman. Lalu jawabannya kan panjang. Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan. Saya terima nikah dan kawinnya Fulan bin Fulan. Dengan emas 1 kilogram dibayar tunai gitu. Itu sebetulnya ketika ijab kabul dibilang begini ya, qabil tu atau saya terima nikah, itu udah jadi pernikahan. Nggak perlu disebut. Nggak perlu. Jadi sebetulnya kalau ada orang nikah, itu nggak perlu disebut saya terima nikahnya si A bin si B. Itu nggak perlu menyebut nama bin, nggak apa-apa. Sah nikahnya. Saat orang nikah gimana? Nikahnya nggak nyebut nama binnya. Sah. Saya terima nikahnya Mawar dengan mas kawin, itu sah nikahnya. Nggak ada keharusan, nggak menjadi rukun, nggak menjadi syarat nyebutin binnya bin siapa. Yang penting si laki-lakinya tahu siapa yang mau dinikahin, walinya tahu siapa yang mau dinikahin. Bahkan kata ulama seandainya begini, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang namanya si Mawar, yang matanya belok, kulitnya hitam, rambutnya keriting, itu udah sah, itu udah boleh itu. Itu udah boleh. Yang penting tahu, oh yang mau dinikahin itu ini orangnya. Yang mau dinikahin ini orangnya. Jadi makanya banyak tuh KUA didatangi oleh orang yang begitu. Saya pengen nikahin anak saya, tapi gimana anak saya hamil di luar nikah. Maka tidak bernasab kepada bapaknya. Itu kalau KUA-nya cerdas. Kalau KUA-nya orang alim, orang soleh, maka dia akan paham. Oh ya udah Pak, nggak usah cerita kemana-mana. Atau kalau kita datang Pak, ada orang yang hamil di luar nikah, kita anterin Pak. Saya mohon supaya Bapak menjadi hakim untuk pernikahan. Jadi si calon mempelai laki, calon mempelai perempuan datang ke KUA, bilang, Pak, saya mohon izin supaya Bapak saya angkat menjadi hakim untuk menikahkan saya. Itu kalau udah dibilang saya angkat Bapak untuk menjadi hakim yang menikahkan saya, itu orang KUA harusnya paham. Oh berarti ini orang hamilnya di luar nikah. Bapaknya nggak boleh jadi wali. Lalu nanti bagaimana saat pernikahan, saat ijab kabul itu? Boleh sebut aja, saya nikahkan engkau ini dengan bin siapa, dengan bin bapaknya, boleh disebut. Kenapa? Untuk menutupi aib. Sebab pernikahan itu tidak mewajibkan, tidak mensyaratkan untuk menyebutkan namanya bin siapa. Yang penting tahu, oh yang dinikahin tuh ini. Kenapa? Itulah Islam. Supaya kita betul-betul untuk menutupi aib-aib orang lain. Juga sekarang banyak Pak, lagi trending tuh, nikah dengan mahar bacaan ayat suci Al-Quran. Atau saya nikahkan kau dengan maharnya apa? Maharnya hafalan Al-Quran. Oh, saya bilang ini ajaran dari mana? Mahar itu harus sesuatu yang bermanfaat buat calon pengantin, yang punya nilai harga. Jadi kalau laki-laki, anak bapak, perempuan dilamar, nikah sama laki-laki, maharnya apa? Membacakan surat Ar-Rahman. Itu bukan mahar namanya. Karena membaca itu nggak jadi manfaat buat perempuan dan buat keluarganya perempuan. Nggak jadi manfaat.
Atau hafalan, loh hafalan maka manfaatnya buat laki-laki. Yang ada dalam hadis itu, mahar itu, mas kawin itu mengajarkan Al-Quran. Karena mengajarkan membaca Al-Quran ada nilai jasa. Nilai jasa itu ada uang di situ, itu jadi mas kawin. Tapi kalau maharnya membacakan surat ini, atau dengan hafalan juz 30 atau 30 juz, itu nggak jadi mahar. Nggak jadi mas kawin itu, nggak jadi mas kawin. Nggak usah, bukannya sebaik-baiknya perempuan itu adalah perempuan yang maharnya paling murah. Karena kata Nabi, nikahilah perempuan meskipun dengan apa? Dengan besi ya, dengan besi. Meskipun mas kawinnya berupa besi. Itu Nabi lagi ngomong sama orang yang fakir miskin. Makanya maharnya nikahilah mereka meskipun dengan cincin besi. Nabi konteksnya lagi ngomong sama fakir miskin. Jadi kalau kita bilang udah maharnya nggak apa-apa cincin besi juga loh, emang dia miskin bener apa nyampe kayak begitu? Itu sahabat yang dikata begitu Pak, yang sahabat pengen nikah. Ada perempuan, ya Rasul engkau mau nggak nikahin saya? Datang sahabat nyerobot, ya Rasul udah buat saya aja. Engkau mau punya mahar apa? Ada nih sarung. Nah itu kan sarungnya dipakai, ya emang punyanya cuma ini ya Rasul. Ada mahar lain nggak? Nggak ada. Ini nggak punya. Cincin besi nggak punya. Cuma punya apa? Cuma punya sarung. Punya hafalan nggak? Punya ya Rasul. Bisa baca surat-surat? Bisa. Nah, nanti maharnya ajarkan si perempuan ini untuk membaca Al-Quran. Ngajarin. Maharnya ngajarin, bukan membaca. Maharnya bukan membaca. Nah, maka betul Pak. Makanya ulama-ulama dulu, anak-anak kiai biasanya itu maharnya ringan. Supaya perempuan itu mendapatkan kasih sayang Allah, kan yang maharnya ringan. Kadang maharnya ringan, cuma barang bawaannya banyak. Maharnya ringan. Berapa maharnya? Cuma 2 gram emas. Tapi barang bawaannya apa seserahannya? Innova 1. Nah, itu kan luar biasa Pak. Cuma kan kita pengennya tuh nyebutnya, kita tuh pengen nyebutnya apa? Pengen nyebutnya maharnya tuh yang tinggi kan, sekian ratus. Itu terjadi sama pernikahan saya Pak. Mas kawin saya 16 gram. Mas kawin saya 16 gram. Ya belinya di toko Haji Murdani lagi nih Pak Haji. Nyampe di sana kata pembawa acaranya, Pak ini dapat tambahan nih 10 gram. Oh alhamdulillah kalau begitu. Jadi mas kawin 26 gram. Iya dari mertua, katanya dari mertua. Oh ya udah selesai begitu. Saya tanya ke almarhum Ustadz Rizal tuh, yang beliau tugas khutbah di sini belum lama beliau meninggal, masuk malam ketiga atau keberapa Pak ya? Nah, saya tanya Pak Ustadz, karena beliau nyerahin, Pak Ustadz ini kok gimana ini mahar saya 16 gram. Ternyata ini ditambahin 10 gram jadi 26 gram. Punya usut ternyata selesai nikah itu ya 10 gram ditarik lagi amar tuh Pak. Karena cuma minjemin katanya. Ini gimana cerita ini? Nah seserahannya juga di awal begitu kata pembawa acaranya Ustadz juga. Nah, gimana? Ini kan serahannya sekian juta. Kita sebut aja ya 50 juta biar kelihatan gede. Saya bilang nggak mau begitu. Saya tidak ingin di awal ada kedustaan. Masa di awal pernikahan ini ada kedustaan, celaka kalau kayak begini. Iya ya, dia bilang, dia pikir-pikir benar juga. Saya tanya ke Ustaz Rizal, ini gimana Pak Ustaz bisa begini? Itu terjadi biasa pada masyarakat terpandang pada daerah setempat. Jadi kalau mas kawinnya kecil, itu ditambahin, tapi bukan ngasih, minjemin. Akhirnya saya ragu, dalam hati ini pernikahan gua sah apa enggak kalau kayak begini. Saya cari-cari alhamdulillah pernikahannya saja. Jadi kalau ada yang nikah, dia salah nyebut mas kawin Pak. Mas kawinnya 10 gram, dia salah nyebutnya 100 gram. Pernikahannya tetap sah. Cuma nanti konfirmasi ke keluarganya, ke keluarga perempuan, mohon maaf saya salah sebut. Harusnya 10 gram, kelantasan nyebutnya 100 gram. Tapi yang bener mah nih mas kawinnya 10 gram bukan yang 100 gram. Jadi salah nyebut mas kawin. Pernikahan juga tetap sah. Karena ada model-model begitu kita nemuin ya Allah. Maka ini kita kembali pada hadis bahwa saking Nabi berakhlak bahwa kalau ada terjadi perzinahan atau apa itu kita tutup aib-aibnya. Supaya apa? Supaya tidak gaduh di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Kalau ada tanya jawab saya persilahkan. Nah, ya sisa 9 menit Pak ya, 9 menit aja nih. Saya mau ke Jakarta Timur lagi. Satu malam. Maka itu dihukumkan apa? Dihukumkan haram. Jadi musik itu kata ulama seperti suara kita. Hukum musik itu seperti kata-kata manusia Pak. Karena apa? Pada zaman Nabi itu sudah ada yang namanya rebana. Alat musik itu udah ada namanya duf. Karena dulu penelitian saya adalah kesesuaian hadis-hadis walimah, hadis-hadis
pernikahan dan walimah masyarakat Betawi dalam hadis Nabi. Nah, salah satu yang dilakukan pada pernikahan pada masa itu ada yang namanya duf. Duf itu kayak rebana dan itu alat musik. Itu terjadi. Ada sahabat Nabi itu main duf, main alat musik di masjid. Kata sahabat yang lain, haram tuh, nggak boleh begini begitu. Apa kata sahabat yang satu yang lagi mainin duf itu? Di sini pernah ada orang yang paling mulia, lebih mulia daripada dirimu, dan dia tidak pernah mengatakan ini haram. Artinya kalau Nabi setuju, Nabi diem. Nah, itu hadis takrir namanya, penyetuju. Jadi musik itu pada masa Nabi memang nggak haram, Pak. Tergantung nanti bagaimana syairnya. Maka kalau syairnya itu mengandung keharaman, maka musiknya pun menjadi haram. Ya, musiknya menjadi haram. Itu kayak dangdutan tuh, kayak dangdutan itu kan ya musiknya mendatangkan maksiat, ya ada yang judi, mabuk, zina, maka itu jadi ikut. Jadi musik itu tidak haram mutlak, tergantung nanti bagaimana yang bawanya, biduannya. Ya meskipun baca ya Rabbi bil Mustafa, kalau yang nyanyinya pusernya kemana-mana, itu kan menjadi keharaman, yang haram yang nyanyinya. Ya. Nah, maka itu akan menjadi keharaman bagaimana nanti isi syairnya dan bagaimana nanti yang menyampaikannya itu. Yang kedua, bagaimana orang kaya mas kawinnya sendal jepit. Nah, sendal jepit itu bisa jadi mas kawin, Mbak. Kenapa? Karena dia ada nilai manfaat. Oh, sendal jepit loh lumayan buat habis wudu gitu kan. Dia punya nilai manfaat. Tapi Nabi, meskipun Nabi pernah bilang begini, nikahilah perempuan itu meskipun, kata Nabi, meskipun hanya dengan cincin besi. Nabi nggak pernah melakukan itu. Nabi nggak pernah. Menikah dengan Sayyidati Aisyah itu sekitar 40 dinar itu. 40 dinar itu setara dengan beberapa puluh juta itu. Nabi menikahi Sayyidati Khadijah itu pun dengan dengan ratusan ekor unta. Artinya meskipun Nabi mengatakan begitu, itu konteks hadis itu bicara kalau orang yang miskin ingin menikahi perempuan dan dia nggak punya apa-apa, maka Nabi cara merayunya begitu. Kata Nabi, nikahilah meskipun dengan cincin besi. Kepada perempuan itu mengatakan sebaik-baiknya perempuan adalah yang maharnya pun paling murah. Itu konteksnya. Maka dalam membaca hadis, lihat dulu ini latar belakangnya kayak gimana sih. Latar belakangnya ini bisa seperti ini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ada yang belum jawab? Ya. Ya Allah. Copot. Ya gimana terkait dengan orang bodoh yang kemudian apa pertanyaan? Dia bilang nggak mungkin kan kita coba rasakan kehadiran Nabi. Waktu kita Iya. Yang dimaksud dengan kehadiran Nabi nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi memang betul-betul hadir. Nabi betul-betul hadir. Lalu kalau tempatnya banyak, Nabi hadirnya bagaimana? Kan gitu. Kalau tempatnya banyak, masa iya Nabi hadir begini? Dimensi hidup alam ruh itu sudah tidak seperti pikiran manusia. Dimensi hidup alam kubur sudah tidak seperti dimensi pikiran kita. Nah, atau bisa jadi dalam pendapat ulama yang lain, Nabi itu bukan bermakna hadir. Nabi mengetahui siapa yang membaca sholawat kepadanya. Itu sama, Pak. Ada yang tanya, bagaimana malaikat Israel itu mencabut nyawa? Lo orang dalam sekian detik kan yang mati banyak. Itu bagaimana tuh terpecah itu? Ya, itu dijawab sama salah satu dosen saya, Profesor Dr. Said Agil Munawar, mengatakan jangan pikirkan dimensi hidup kita, itu dimensinya berbeda. Malaikat Israel itu ketika mencabut nyawa itu diperumpamakan seperti sudah punya satu tombol saja, Pak. Sudah punya satu tombol yang tinggal ketik, siapa yang kena meninggal semua. Ya, itu begitu. Ya, kayak lampu aja, Pak. Kita matiin satu aja kan beberapa tuh yang mati. Itu sederhananya begitu. Tapi ada pendapat lain mengatakan malaikat Israel itu memang punya pasukan. Jadi tinggal perintah saja dicabut nyawanya tuh, dicabut. Memang saya kemarin baru ketemu Pak hadis. Saya bilang begini, kok kadang bisa terjadi begitu ya. Orang ini si A misalnya, si A ini di rumah terus. Kenapa? Kenapa di rumah terus? Takut mati di rumah aja. Tapi ketika dia keluar, kok ternyata dia meninggal dunia. Itu sama kan yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman. Yang pernah saya ceritakan, ada orang sama ketemu lagi ngobrol sama Nabi Sulaiman. Datang Israel. Kata orang ini, wahai Nabi Sulaiman, itu siapa? Itu Israel. Pengen nyabut nyawa saya, nggak enak sama kamu. Nggak enak dia. Makanya dia nggak jadi nyabut nyawa. Oh, jadi nyawa saya udah dekat. Ya udah dekat kira-kira. Orang Israel udah datang katanya. Sekarang saya minta permintaan terakhir, kata orang ini. Tolong, saya pengen pergi ke India. Sekali tiup sama Nabi Sulaiman, nyampe di India. Itu beberapa menit sebelum orang itu nyampe India, Pak Israel udah nungguin di India.
Kata malaikat Israel, ini orang beberapa menit lagi harus dicabut nyawanya. Kok belum datang? Dia nongol ke India. Kata Israel, ini dia nih orangnya yang gue tunggu. Dicabut meninggal di India. Ternyata ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Ketika orang ini ditakdirkan untuk meninggal di suatu tempat, maka Allah jadikan orang ini butuh pada tempat itu. Ketika orang ini Allah takdirkan meninggal di suatu tempat, Allah takdirkan supaya orang ini punya kebutuhan di tempat itu. Jadi kalau kita misalnya takdir kita meninggalnya misalnya di Jogja, Pak, itu Allah jadikan kita punya keperluan di Jogja. Ya. Allah takdirkan kita meninggal di rumah sakit, Allah jadikan kita butuh tuh sama rumah sakit. Wallahu a'lam bishawab, begitu, Pak, ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Iya, iya. Beberapa bulan terakhir ini saya sedang mengalami goncangan. Inti dari pertanyaan saya untuk menghilangkan suudzon saya kepada istri. Iya. Bagaimana caranya? Iya. Artinya suudzon itu ada pihak. Paham. Iya. Iya, paham. Jadi memang begini, Pak. Dalam hukum fikih kan pernikahan itu masuk dalam fikih munakahat, hukum pernikahan. Dalam pernikahan itu tidak boleh ada suudzon atau tidak boleh ada hukum yang kita ini ragu-ragu untuk menentukan hukumnya. Makanya kalau misal dalam rumah tangga istri melakukan perzinahan, maka itu harus dibuktikan dulu perzinahannya. Kalau istri berselingkuh itu harus dibuktikan dulu. Misal ada perselingkuhan, maka itu harus dibuktikan. Tidak boleh menuduh atau tidak boleh kita punya sifat suudzon. Bahkan kalau kita menuduh seseorang misal kita, naudzubillah, ada orang menuduh istrinya berzina, maka kalau tidak terbukti, maka dia kena hak qadab. Justru si laki-lakinya yang kena hukuman. Karena dia tidak bisa membuktikan, Maka dalam rumah tangga itu gunakan hukum fikih. Kalau memang terjadi. Kalau memang tidak, kita harus bisa memastikan bahwa itu tidak. Kalau hanya sekedar dugaan, naudzubillah kita mau gugat cerai atau apa, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak punya bukti-bukti yang kuat. Maka untuk membuktikan itu tidak boleh suudzon, tapi cari bukti-buktinya. Tidak boleh suudzon, tapi cari bukti-buktinya. Ustaz, susah dicari buktinya. Tenang saja, kata Allah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Secakep-cakepnya orang menyimpan ketidakbaikan, secakep-cakepnya orang serapi-rapinya menyimpan hal-hal yang negatif, suatu saat itu pasti akan terbongkar. Maka supaya tidak suudzon bagaimana? Supaya tidak suudzon, ya sudah, kita berjalan seperti biasa saja. Andai ada indikator-indikatornya, itu yang harus perlu kita buktikan sambil minta petunjuk kepada Allah. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa aril batila batil warzuqna. Ya Allah, berikan saya petunjuk ya Allah, mana yang nanti Allah akan jawab itu, Pak. Nanti cepat atau lambat Allah akan jawab itu. Cepat atau lambat Allah pasti akan jawab doa-doa kita. Tapi namanya ketidakbenaran itu suatu saat pasti akan muncul, ya, bahwa itu tidak benar, Pak. Jadi sikapi saja dengan selama tidak ada bukti, ya kita nggak boleh langsung memvonis. Mau dicari bukti-buktinya, ya silakan, ya dicari perlahan-perlahan. Sempat dulu ada pertanyaan di mahasiswa tuh, dosen ditanya sama mahasiswa, Pak, bagaimana? Dia bilang, kalau ada seorang perempuan ini nih, lakinya ini memang nggak bisa menghamilinya, tapi dia punya dugaan, dia bilang, dia punya dugaan istrinya selingkuh dan istrinya itu hamil. Maka istrinya bin siapa? Nah, dosennya nanya lagi ke saya bilang, maka dalam hukum fikih, karena perselingkuhannya itu tidak bisa dibuktikan atau belum bisa dibuktikan dan dia punya ikatan pernikahan yang resmi, maka tetap binnya bin suami yang punya ikatan pernikahan. Meskipun seandainya secara DNA itu hamilnya tuh sama orang lain secara DNA, tapi tetap dia itu terikat hukum fikih, tetap anak itu bernasab pada si suaminya, meskipun secara DNA dia itu hamilnya itu oleh orang yang dia selingkuhinya. Dan secara hukum fikih tidak boleh menduga-duga. Kalau dia berselingkuh buktikan itu. Kalau memang tidak, ya kita tidak boleh menduga-duga. Kalau kita punya dugaan-dugaan seperti itu, punya indikator-indikator dugaan begitu, ya kita cari bukti-buktinya, kita cari pihak-pihak ketiga itu, kita cari saja bukti. Cuma jangan sampai kita mencari dengan cara melawan hukum juga. Jangan sampai nanti kita ketemu selingkuhannya, misal gitu ya, kita ketemu selingkuhan, kita pukulin, nanti yang ada kita kena pidana, Pak. Yang ada nanti kita kena pidana. Ya, jadi begitu. Silakan. Jadi untuk bukti otentik itu memang tidak ada. Iya. Cuman alhamdulillah beberapa minggu terakhir ini saya menemukan
Iya. Iya. Iya, iya. Walaupun ya itu tidak terjadi pertemuan. Iya. Iya. Tapi ada bahasa-bahasa mungkin yang dianggap mesra gitu ya dan sebagainya. Iya. Menyakitkan buat Iya, suami. paham. Iya. Bagaimana saya harus mencikapi dan harus bersikap. Ya, itu Bapak itu berkembali pada diri Bapak. Sebetulnya kalau secara hukum itu kena. Si orang itu kena kenapa? Karena dia sudah merusak rumah tangga orang. Itu secara hukum pernikahan, Pak. Orang yang mengganggu itu pihak ketiga itu bisa kena pidana. Itu bisa kena pidana. Cuma jujur aja, Pak. Kenapa disebut hukum pidana? Pidana. Ya, kalau kita lapor nggak ada dana, pidana. Ya, kalau kita kena gugatan perdata, sertifikatnya harus ada perdata, main banyak-banyakan data. Tapi kalau pidana ada pidana. Nah, itu. Ya itu terserah. Maka kata Nabi itu dikembalikan. Kata ulama kalau memang kita mampu untuk menjalani rumah tangga itu ketika istri diminta untuk bertaubat kembali pada jalan yang benar, ketika istri itu diminta untuk berbuat kebaikan, kalau memang si istri ini tetap untuk pada ketidakbenarannya, langkah pertama kata Nabi pisah ranjang. Yang dimaksud pisah ranjang itu tidurnya jangan ngadep dia. Dia ngebelakangin kita ngebelakangin dia. Atau boleh kita pakai hadis ya kita pindah kamar aja. Kamarnya entah di mana terserah. Ya, yang penting kita pisah. Dengan cara itu, dengan teguran itu tidak bisa. Pakai cara yang agak kasar, pukul. Tapi bukan pukul yang menyakiti. Pukul dengan siwak. Ini siwak pukul aja begitu. Itu. Tapi kalau memang kita sudah tidak tahan, kata ulama, kalau memang itu menyakitkan dan kita sudah tidak sanggup untuk menjalani itu, ya maka jalan terakhir itu adalah cerai. Jalan terakhir adalah cerai. Perkara yang halal, perkara yang dibolehkan itu adalah cerai. Halal, tapi Allah benci. Itulah perkara-perkara cerai. Tapi ketimbang nanti kita sudah tidak bisa menjalin rumah tangga dengan baik, maka solusi terakhir adalah cerai. Tapi kebanyakan ulama mengatakan selama kita masih bisa mempertahankan itu dengan baik, pertahankan itu. Tapi biasanya kalau ahli psikologi lebih menganjurkan pertahankan. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah seorang suami bercerai dengan istrinya, anak jadi broken home. Jadi korban broken home itu apa? Jadi anak konsentrasinya terganggu, belajarnya terganggu, akhirnya fokusnya kemana-mana. Jadi itu dikembalikan kepada bapak. Bagaimana bapak ingin bersikap? Apakah ingin melanjutkan rumah tangga atau ingin mengembalikan dia kepada orang tuanya? Itu boleh. Silahkan dipersilahkan. Allahu a'lam bishawab ya. Ya, pokoknya banyak-banyak ini saja Pak, banyak-banyak bersolawat. Tidak ada jalan lain ketika ada kesulitan kita minta, ya Allah, buka, ya Allah, saya minta ketenangan jiwa. Ya, salah satunya apa? Baca Al-Quran aja, baca Al-Quran saja. Ya, jangan sampai ada pikiran-pikiran kita dibisikkan juga sama setan. Setan kan paling senang pas sama orang cerai. Makanya dukun itu kalau buat nyerain supaya orang berpisah rumah tangga, dukun itu paling senang dan itu karena cara paling gampang. Karena dalam Al-Quran setan itu paling senang memisahkan rumah tangga orang. Tapi kalau memang sudah tidak sanggup, tidak kuat, ya sudah, ambil jalan terakhir tadi. Allah a'lam bishawab ya. Ada lagi Pak? Ada lagi. Ya 5 menit lagi nggak?